Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau yang setia, dan juga kepada keluarganya yang suci, serta kepada umatnya yang tetap mengikuti jejak langkah sunnahnya sampai akhir zaman. Pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar persoalan at-tauhid yang kita ambil dari kitab tauhidnya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, sebelum kita mengambil pelajaran yang baru, kita telah sampai kepada kesimpulan berkenaan dengan hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita review lagi sedikit ke belakang, di mana beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab, beliau menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu ada dua macam. Ya. Yang pertama yaitu yang menjanjikan bagi orang yang mengucapkannya surga. Kemudian yang kedua yaitu yang menjanjikan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sudah kita jelaskan bahwa terkait dengan yang pertama ini nggak ada masalah. Ya. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Cuman janji masuk surga di sini bukan berarti bahwa orang tersebut ya tidak disentuh oleh api. Artinya bisa aja dia masuk surga tanpa disentuh oleh api. Bisa juga dia masuk surga namun mampir dulu ke neraka. Ini nggak ada persoalan tentang ya, jenis hadis yang pertama. Yang jadi persoalan adalah pada jenis hadis yang kedua, yaitu yang menjanjikan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahwa dia tidak akan disentuh oleh api. Ya. Maka akan muncul pertanyaan, ya apa iya gitu kan? Dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah saya nggak disentuh oleh api, padahal ya perbuatan saya seperti ini, belangsak misalnya. Banyak yang haram yang dia terjang, ya banyak yang wajib yang dia nggak kerjain misalnya. Masa sih nggak disentuh oleh api? Jelas ini suatu hal yang nggak masuk di akal hadirin dengan Allah. Ya, terus yang jadi persoalan, lantas gimana nih cara memahami hadis dari jenis yang kedua ini? Itu yang jadi persoalan. Ya, nah kemarin sudah kita jelaskan ada 3 aqwal, ada 3 pendapat. Ya, yang sudah kita ambil. Yang pertama, bahwa sebagian ulama mengartikan bahwa dia tidak disentuh oleh api, maksudnya dia tidak kekal di neraka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak kekal di neraka. Kemudian yang kedua, ya, dia tidak disentuh oleh api, ya, maksudnya dia tidak masuk ke neraka, yaitu nerakanya orang kafir. Ya, tapi dia masih mungkin masuk ke nerakanya orang Islam. Ya. Karena neraka itu tabaqat, bertingkat-tingkat,
Ya, nah nerakanya orang kafir ini barang siapa masuk ke dalamnya dia kekal di sana. Ini mirip-mirip sebenarnya. Pendapat yang pertama dengan yang kedua itu mirip-mirip. Itu di buku di halaman berapa, Pak? Biar yang lainnya bisa ikut nyimak itu. Pembahasan tentang itu. Coba mungkin saya kalau dikasih pegangin bukunya, saya bisa kasih unjuk. Nah ini saya bilang kemarin ulang halaman ya. Pada halamannya nak saya tunjukin. Yaitu pembahasan yang ada pada bab yang kedua, ya. Ya, ini kesimpulan. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kesimpulan dari bab yang kedua. Oke. Jadi ada dua pendapat sudah kita utarakan. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Ini pembahasan kita kemarin, ini pendapat yang ketiga. Ya. Yaitu pendapatnya siapa? Hasan al-Basri dan juga pendapatnya Wahab ibnu Munabbih dari kalangan tabi'in. Ya, bahwa ya la ilaha illallah itu ya merupakan kuncinya surga, namun ya kunci itu memiliki apa? Memiliki gerigi. Nah, geriginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Maksudnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak disentuh oleh api, yaitu yang mengucapkannya dan mendatangkan syarat-syaratnya. Ya. Dan sudah kita bahas juga sebagai tambahan dari persoalan ini tentang syurutul la ilaha illallah. Ya, ada berapa? Ada 8 syarat. Jadi kalau kita penuhin 8 syarat itu, maka orang yang memenuhinya tidak akan tersentuh oleh api. Oke, kita udah sampai situ kemarin dan terakhir kita ambil dalilnya. Yaitu hadisnya Bashir, kita udah sampai kepada hadisnya Bashir Ibnul Khasasiyah. Ya, yang ada dalam Musnad Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ya. Yaitu di akhir pembahasan bab yang ketiga. Ya. Itu hadisnya Bashir Ibnul Khasasiyah yang ada dalam Musnad Bazzar. Ya. Oke. Biar kita bisa nyambung pembahasan sekarang dengan pembahasan yang lalu, kita baca dulu hadisnya Bashir Ibnul Khasasiyah. Qala fil Musnad an Bashir Ibnul Khasasiyah, dan dalam Musnad, maksudnya Musnad Al-Bazzar, dari Al-Bashir Ibn Al-Khasasiyah, ya, Musnad Bazzar atau Musnad Ahmad ini. Baik. Biasanya kalau Musnad itu maksudnya adalah Musnadnya Imam Ahmad. Baik, sini nggak ada. Dari Bashir bin Khasasiyah qala, ia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ubai'ahu. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiatnya. Fashtarata alayya, dan Nabi memberikan kepadaku syarat, syahadatu an la ilaha illallah, agar aku mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Berarti ini apa? Dua kalimat syahadat. Qala wa an uqimas salat, dan agar aku menegakkan salat, wa an utiya zakat, dan agar aku membayar zakat, wa an hujja hajjatal Islam, dan agar aku menunaikan haji Islam. Ya, kewajibannya ya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Qala wa an asuma ramadhana, dan agar aku mengerjakan puasa Ramadan, wa an ujahida fi sabilillah, dan agar aku berjihad di jalan Allah. Ya, jadi Bashir pengen masuk Islam, Nabi suruh dia untuk baiat di atas persoalan ini semua. Ya, artinya di samping syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ada persoalan-persoalan lain. Ada sholat, puasa, zakat, haji, ya, jihad. Kemudian kata Bashir, qala ya Rasulullah, adapun
Yang dua, amatnatain katanya. Adapun yang dua, fa wallahi la utiquhuma. Aku enggak sanggup. Ya. Jadi Bashir ini jujur. Al-jihad wa sadaqah. Ya, apa yang dua itu yaitu jihad dan sedekah. Jadi dia tawar ya syaratnya Nabi SAW agar yang dua ini digugurkan. Ya. Faqabada Rasulullah SAW yadahu thumma harrakaha. Maka Nabi SAW pun menggenggam tangannya Bashir sembari beliau menggerak-gerakannya. Dipegang tangannya Bashir. Waqala, sambil Nabi berkata kepadanya, la jihad wala sadaqah, tanpa jihad, tanpa sedekah, fa bima tadkhulul jannata izan. Lalu mau masuk surga pakai apa kamu wahai Bashir? Artinya seperti nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa syahadat la ilaha illallah itu belum cukup ya tanpa jihad dan tanpa sedekah. Ya, bagi orang yang dia hidup kemudian sampai kepadanya keterangan akan kewajiban ya seperti misalnya kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban ya zakat, kewajiban haji. Ya, dia pengen mengandalkan dengan la ilaha illallah aja untuk masuk surga, enggak bisa. Bisa difahami ini maksudnya. Ya. Nah, ketika itu ya kewajiban jihad udah ada. Kewajiban sedekah udah ada, walaupun yang namanya zakat itu ya wajibnya bagi siapa? Bagi ya orang yang dia hartawan, ya hartanya telah sampai kepada nisab, ya. Cuman dia harus ya yaltazim, ya harus menerima ini sebagai syariat, ya nggak boleh dia tolak. Dan kapan misalnya hartanya sampai kepada nisab, ya dibayar, bayarkan zakat. Begitu juga tentang jihad, dia harus terima itu sebagai syariat. Ya. Walaupun sekarang belum ada sebab-sebabnya. Dia harus terima dulu. Ya. Nah, nanti ketika ada sebab-sebab berjihad, misalnya ada panggilan jihad, maka dia berangkat gitu. Itu maksudnya. Ya. Haji, begitu juga. Misalnya Anda nggak mampu pergi haji, nggak ada kewajiban, tapi Anda harus terima bahwa itu kewajiban yang Allah wajibkan bagi yang mampu. Nanti kemudian ada harta, punya ya ongkos buat berangkat haji, ya baru berangkat. Nah, di sini Bashir menawar dari apa yang disyaratkan oleh Nabi SAW. Ya. Walaupun ketika itu tidak ada keharusan berangkat jihad, tidak ada keharusan membayar zakat, tapi harus menerima itu sebagai kewajiban. Maka semua yang diwajibkan atau dilarang dalam syariat wajib bagi seorang untuk menerimanya sebagai agama. Ya, nggak ada yang boleh dia tawar. Ya, misalnya perempuan atau orang-orang yang ikut ya paham ya kesetaraan gender, ya atau mereka yang menyuarakan iman si sapi perempuan, iman si sapi wanita, ya. Kemudian yang menolak bahwa Islam membolehkan poligami, ini nggak boleh. Dia nggak bisa masuk Islam, nggak bisa masuk surga kalau dia tolak itu sebagai apa yang dibolehkan oleh agama. Ya, persoalan bahwa misalnya dia belum bisa melakukannya, belum bisa menerima suaminya nikah lagi, itu persoalan yang lain. Tapi dia harus terima bahwa itu adalah agama membolehkannya. Ya. Itu ya, jadi hati-hati ini orang-orang gender. Ya, kalau dia muslim, dia bisa murtad gara-gara dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya orang-orang yang ya berpemahaman liberal, kemudian mendiskreditkan syariat Islam, terutama misalnya ibadah haji. Kemudian mereka mengutarakan, ya kenapa mesti kita ke Mekah, ke Madinah, ya itu cuman memberi untung negara Arab aja. Kenapa nggak kita buat aja haji di Indonesia, di Pulau Jawa? Ada kufur.
Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mengucapkan seperti itu, ya, dia kafir, keluar dari Islam. Begitu juga ya, orang-orang yang mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak ya kaum pelangi. Ya, ini kekufuran. Kalau melakukannya itu dosa besar, bukan kekufuran. Tapi kalau sudah menuntut ya agar pernikahan sejenis dilegalkan, ya sudah turun ke jalan, ya terang-terangan dalam ya membela hak-hak kaum pelangi, ini jatuhnya kepada kekufuran waliyadzubillah. Ya, karena keharaman akan hal ini adalah persoalan yang maklum minad din bidarurah. Darurat diketahui ya di dalam Islam bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkannya. Kemudian dia belah mengkampanyekannya. Itu ya. Nah, jadi sekalipun misalnya seseorang itu belum ada panggilan jihad, dia harus terima bahwa dalam agama itu ada kewajiban berjihad. Bahkan kata Nabi SAW, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin min nifaq." Orang siapa yang dia mati dan dia belum berjihad dan tidak pernah mengajak dirinya untuk berjihad, kalau ada jihad syar'i saya akan berangkat, maka dia akan mati dalam keadaan pada salah satu dari cabang kemunafikan. Jadi ini bukan persoalan yang enteng. Intinya bahwa pada hadis ini Nabi SAW ya tidak menerima tawarannya Bashir agar jihad dan sedekah itu digugurkan. Malah Nabi SAW mengatakan ya bahwa dia nggak bisa masuk surga kalau dia nggak terima semua syariat Allah, termasuk diantaranya jihad dan sedekah. Ya. Kemudian di akhir hadis kata Bashir, "Ya Rasulullah, ana ubayyuka alaihinna kullihinna." Kalau gitu aku terima syarat engkau semuanya. Aku baiat kamu di atas semua persoalan itu. Ya, karena Bashir pengen masuk surga. Nah, pembahasan kita yang berikutnya ini bab yang keempat. Ini penjelasannya Ibnu Rajab ya tentang hadis ini. Itu tentang hadisnya Bashir. Berkata Ibnu Rajab, qala fa fi hadzal hadis ya. Jadi perhatikan hadisnya Bashir yang tadi sudah kita baca. Maka pada hadis Bashir ini ya terdapat annal jihad was sadaqah syartun fi dukhulil jannah. Bahwa jihad dan sedekah itu merupakan syarat masuk surga. Ya. Jihad, sedekah, salat, puasa, haji. Penyebutan jihad dan sedekah sini hanya sekedar contoh. Artinya seorang muslim harus menerima syariat Allah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, terima. Ya, semua yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dalam agama ini. Ya. Bahwa jihad dan sedekah merupakan syarat masuk surga ma'a husulit tauhid. Di samping dia sudah menauhidkan Allah, wassalat, sudah salat, wassiyam wal hajj. Dan sudah puasa dan sudah haji. Ya, maksudnya dia sudah menerima itu semua. Tanpa dia menerima ya, bahwa Allah mensyariatkan jihad dan mensyariatkan sedekah, maksudnya zakat, dia enggak bisa masuk surga. Dia tidak bisa masuk, dia tidak masuk surga. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq dalam syarahnya, qala fal hasil annahu la budda min al-iltizam bi syara'il Islam. Ini enggak ada di buku antum. Ini ada di saya. Ini penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Kesimpulannya bahwasanya la budda min al-iltizam bi syara'il Islam. Seorang muslim itu harus menerima semua syariat Islam. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa urusan agama itu ya terpisah dengan urusan negara, ini paham apa? Sekuler, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekularisme adalah kekufuran. Ya, karena Islam itu mencakup juga urusan apa? Urusan bernegara. Ya. Urusan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu hukum keluarga ataukah hukum pidana? Di kita kan cuma hukum apa? Keluarga aja. Ya.
Negara kita itu ya Muslim boleh menerapkan hukum Islam, tapi hanya dalam urusan keluarga. Ya, waris, pernikahan, perceraian, ya, dan yang seputarnya. Tapi untuk hukum pidana, ya, ada orang mencuri misalnya dipotong tangannya, nggak ada. Ada orang berzina dirajam, nggak ada. Ya. Bahkan mereka menuduh bahwa itu adalah syariat yang bengis, yang buas. Nah, ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal masalah berhukum dengan hukum Allah itu bagian dari ibadah, yang juga harus dimurnikan untuk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Lihat bagaimana disandingkannya persoalan berhukum dengan hukum Allah, bahwa hukum itu hanya milik Allah, dengan persoalan bahwa ibadah itu hanya untuknya. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Berarti menerapkan hukum, ya, itu adalah konteksnya ibadah, ya. Jadi harus penerima semua syariat agama ini, ya, tanpa pilih-pilih. Ya, persoalan misalnya seorang belum bisa menerapkannya, itu persoalan lain, ya. Tapi dia harus terima bahwa Allah Azza wa Jalla telah syariatkan itu. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman qala wa dzalika bil imani biha, yaitu dengan cara mengimani semua syariat Islam. Wa niyati wal qiyami biha, dan niat untuk melaksanakannya kalau memang terpenuhi sebabnya. Ya, kalau misalnya terpenuhi sebabnya, ya, laksanakan. Tapi kalau belum terpenuhi sebabnya, seperti misalnya nggak ada panggilan jihad seperti sekarang, tapi Anda harus terima bahwa jihad adalah bagian dari syariat Islam, dan ini pun juga di antara syariat yang diperangi. Ya, ditanamkan kepada, ya, pesantren-pesantren pemikiran-pemikiran liberal, ya, dimatikan semangat dan roh jihad, ya. Dituduhlah persoalan dan pembahasan tentang tauhid dan syirik, pembahasan tentang al-wala wal bara, bahwa itu adalah delik-delik radikalisme, sehingga orang a priori terhadap pembahasan-pembahasan seperti itu. Ya, padahal itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang memalingkan jihad ini maksud adalah jihad konstitusi, katanya. Atau jihadnya kita jihad ekonomi, ya, padahal jihad yang datang, ya, pujian dari Allah bagi orang yang menegakkannya, ya, janji-janji dari Allah bagi orang yang mati, ya, di jalannya. Itu jihad berupa apa? Berupa, ya, perang, ya, dan angkat senjata. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, sebagai kompensasinya Allah kasih buat mereka surga, ya, bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, terbunuh atau mereka yang membunuh. Wa'dan alaihi haqqan, sebagai janji dari Allah yang benar, fit Taurat wal Injil wal Quran, yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Quran. Kalau jihadnya jihad ekonomi, kira-kira mati nggak? Nggak mati. Kalau jihadnya jihad konstitusi, mati nggak? Enggak. Tapi yang mati apa? Jihad, ya, berperang kalau terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya secara berbaris-baris bagaikan bangunan yang kokoh. Ya. Kenapa kita perlu singgung masalah ini? Karena luar biasa Bapak Adi dimuliakan Allah, ya. Bagaimana Islam ini yang benar itu didegradasi, di-downgrade sedemikian rupa dengan apa yang mereka serukan dengan istilah moderasi beragama. Ya. Itu sasarannya adalah ajaran-ajaran,
ya, dan prinsip-prinsip yang agung dalam Islam. Ya, prinsip wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Ya, ditanamkan kepada anak-anak melalui pelajaran-pelajaran PKN. Orang tuanya nggak tahu, disekolahin ke sekolah Islam, orang tuanya nggak tahu, ternyata dicekokin dengan pemahaman liberal. Ya, nggak ada agama yang mengajarkan kebencian. Loh, semua agama mengajarkan kecintaan. Setuju nggak nih? Ya, ini jelas ini racun. Kenapa? Kenapa kita bilang racun? Karena yang namanya cinta itu menuntut kebencian. Kalau Anda nggak diiringi cinta itu dengan kebencian, itu bukan kecintaan yang murni. Contoh misalnya apa? Anda punya orang tua Anda diganggu orang. Masuk akal nggak kalau Anda masih mencintai orang yang mengganggu orang tua Anda? Masuk akal nggak? Atau Anda punya istri, punya anak, Anda cinta kepada mereka, kemudian anak dan istri Anda diganggu sama orang, kemudian Anda tetap cinta sama orang itu? Nggak masuk akal. Maka cinta yang murni itu ada proteksi. Nah, begitu juga ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, itu ada proteksi. Maka ketika Allah dinistakan, Quran dinistakan, Rasulnya dinistakan, maka tuntutan iman ketika itu adalah ya membela kehormatan agama. Ya. Tapi lihat bagaimana derasnya ya permusuhan kepada Islam. Orang-orang yang membela kehormatan agama maka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, itu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari aja nggak masuk akal. Ya. Cinta tanpa kebencian itu nggak masuk akal. Ya, cinta tanpa kebencian itu adalah ya cinta yang palsu. Ya. Katanya kamu cinta, masa saya diganggu sama orang kamu nggak belain aku sih, katanya, kata kekasihnya. Ya, kata istrinya, masa kamu nggak belain aku? Cinta katanya. Ya, kamu cintanya palsu. Maka orang yang cinta itu membela. Ya, dan luar biasa, Pak. Ya, kembali kita kepada persoalan ini. Jadi, ya harus punya niat untuk ya menunaikannya. Kapan terpenuhi sebabnya? Qala li'anna katsiran min hadzal wajibat. Karena banyak dari kewajiban-kewajiban ini indal mubayyati lam yatahayya al-qiyam biha. Saat Bashir mengambil baiat dari Nabi, sebab-sebab untuk mengerjakannya ketika itu belum terpenuhi. Tapi tetap diminta oleh Nabi SAW agar Bashir menerima dulu itu sebagai syariat, gitu ya. Jadi harus terima dulu. Perempuan juga terima dulu bahwa poligami itu syariat Allah, nggak boleh musuhin. Ya, persoalan nanti suaminya mau nikah lagi, dia senang atau nggak senang itu persoalan lain. Tapi dia harus terima ini sebagai syariat Allah, bahwa Allah bolehkan bagi laki-laki menikah berapa? 2, 3, 4. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu khawatir kamu nggak bisa berbuat adil, maka satu. Ya. Gitu. Jadi Allah membolehkan, nggak boleh dia membencinya, ya, membenci salah satu dari syariat Allah, kekufuran. Saya benci sama sholat, walaupun dia sholat batal Islam. Walaupun dia sholat, tapi dia benci sama sholat, yakfur dia. Bentar lagi Ramadan, dia benci sama puasa, walaupun puasa, yakfur dia. Kenapa? Karena tadi kaitannya dengan kecintaan. Bahwa yang namanya kecintaan itu menuntut ya seseorang mencintai semua yang terkait dengan apa yang dia cintai. Ya, dia cinta kepada kekasihnya, semua yang terkait dengan kekasihnya, ya itu dia cinta. Ya, orang tuanya, ya, terus apa lagi? Keluarganya, ya, bahkan ya. Dia bernostalgia dengan kekasihnya saat dia pertama kali bertemu dengan kekasihnya di tempat itu misalnya. Kenapa? Karena kecintaan dia dengan kekasihnya, maka semua yang terkait dengan kekasihnya itu dia cinta. Nah, begitu juga orang yang cinta kepada Allah, semua yang terkait dengan Allah dia cinta. Ya. Maka ketika seorang benci sholat, ya, kemudian dia bilang ma fil qalbi illallah, katanya. Tidak ada dalam hati saya kecuali Allah. Tapi dia nggak sholat. Oh, pembohong besar ini. Ya kan? Anak muda kan bikin status tuh di
caption WA-nya, ya, tidak ada dalam hati kecuali Allah. Gitu. Tapi dia nggak sholat, tentang perintah puasa dia nggak puasa, perintah untuk berjilbab dia nggak pakai jilbab. Assalamualaikum. Ini pembohong besar. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian karena mereka benci kepada yang Allah turunkan. Maksud benci apa? Benci, ya, penegakan hukum Islam misalnya. Ya. Benci, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang amar ma'ruf nahi mungkar dia nggak suka. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan. Ya, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalannya. Oke, kembali kepada pembahasan. Berkata Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan, wa nadhiru hadza, dan yang semisal dengan ini juga. Jadi di sini Ibn Rajab sedang berdalil, ya, atas kesimpulannya yang telah lalu bahwa, ya, seseorang itu, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah bisa selamat dari api, artinya nggak disentuh oleh api ini sampai kepada taraf, ya, nggak disentuh oleh api sama sekali. Ya, itu kalau dia memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di antara syaratnya apa? Dia harus menerima semua syariat. Ya. Kalau kita lihat kepada 8 syarat, ya, itu syarat yang keberapa? Itu syarat al-qabul, menerima. Ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah. Qabul yang ketujuh. Dia harus terima semua konsekuensi dari, ya, syahadat la ilaha illallah, berupa perintah Allah dia terima, ya, siap diatur, larangan Allah dia terima, ya, itu. Nah, sekarang beliau akan mengeluarkan dalil yang lain. Selesai dari dalilnya Bashir, ya, dalil hadisnya Bashir, ya, kata beliau melanjutkan, wa nadhiru hadza, dan yang semisal dengan ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi sekalian manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi ini hadisnya. Nah, pada hadis ini kita dapati bahwa peperangan nggak boleh lagi dilancarkan kalau orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kenapa? Karena Nabi bilang sampai dia bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa benar seperti itu pemahamannya? Ya. Fa fahima Umar wa jama'atun minas sahabah. Ketika itu seperti Umar dan sekelompok para sahabat yang lainnya, mereka memahami anna man atabi syahadatain, bahwa barang siapa yang mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, imtana'a min nuqubati dunia, enggak boleh lagi diperangi. Bimujarrad dzalik, sekedar dia udah ngucapin la ilaha illallah. Ya. Maka ketika terjadi, ya, gelombang kemurtadan sepeninggalan Nabi di masa eranya siapa? Abu Bakar. Dan di antara orang-orang yang murtad itu ada kelompok yang menolak membayar zakat. Ya. Mereka menganggap kami hanya nyerahin zakat kepada Muhammad. Kepada penggantinya kami enggak mau nyerahin. Menolak membayar zakat. Ada juga yang mengatakan bahwa zakat enggak wajib. Ya. Maka para sahabat seperti Umar dan yang lainnya yang memahami bahwa hadis ini sesuai dengan teksnya, ya, bahwa nggak boleh lagi diperangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah.
ketika Abu Bakar mau memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, Umar dan sahabat yang lain tawakuf, abstain, nggak mau ikut. Fatawaqqafu fi qitali mani'iz zakat, mereka pun abstain dari ikut serta dalam memerangi orang yang menolak membayar zakat. Alasannya apa? Karena mereka ngucapin syahadat. Ya, karena mereka ngapain? Sudah ngucapin syahadat. Sedangkan Nabi bilang apa? Ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kalau udah ngucapin 2 kalimat syahadat, nggak boleh lagi diperangi. Persoalan dia menolak membayar zakat, ya, ini bukan alasan. Menurut siapa? Menurut Umar dan kawan-kawan. Ya. Tapi As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, nggak memahami begitu. Fafahim As-Siddiq, lanjutnya di situ. Sedangkan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, justru memahami annahu la yamtani'u qitaluhu, bahwasanya memerangi orang yang menolak membayar zakat, ya, itu tetap dilancarkan. Bahwa la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu nggak menghalangi dari memerangi mereka. Ya, kenapa? Illa bi'adai huquqiha, sampai orang-orang itu menunaikan haknya la ilaha illallah. Ya. Jadi menurut As-Siddiq, menurut Abu Bakar, ya, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu belum cukup, ya, seseorang nggak diperangi, ya, kecuali kalau dia mengucapkan dan menunaikan haknya, ya. Nah, sedangkan zakat merupakan haknya mal, haknya harta yang harus ditunaikan, ya. Dan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, berdalil dengan sabda Nabi di qaulihi fa idza fa'alu dzalik, kata Nabi SAW, apabila mereka telah melakukan hal itu, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana'u minni dima'ahum, terhalangi dariku darahnya, wa amwalahum, dan juga hartanya, maksudnya darahnya nggak boleh sembarangan ditumpahkan, hartanya nggak boleh sembarangan dirampas, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Ya. Jadi hadisnya justru mengatakan la ilaha illallah itu menghalangi dari seseorang itu diperangi. Kalau dia udah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh diperangi. Tapi kalau dia menunaikan haknya, gitu. Ya, adapun sekedar mengucapkan la ilaha illallah namun enggak menunaikan haknya, la ilaha illallah itu tidak menghalangi dari seorang itu boleh diperangi. Dan itu yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan orang yang menolak membayar zakat di zamannya. Berbeda dengan pemahaman Umar dan kawan-kawan. Ya. Dan hadis ini dalilnya Abu Bakar As-Siddiq, karena Nabi mengatakan illa bihaqqiha, ya, nggak boleh diperangi kecuali dengan haknya. Ya, kata Abu Bakar, az-zakatu haqqul mal, sedangkan zakat itu adalah haknya harta yang harus ditunaikan. Wa hadzal ladzi fahimahu As-Siddiq, dan apa yang dipahami oleh As-Siddiq ini qad rawahu 'anin nabi, juga telah diriwayatkan dari Nabi SAW, jama'atun minas sahabah, oleh sekumpulan, ya, para sahabat Nabi SAW, minhum Ibnu Umar wa Anas wa ghairuhuma, di antara mereka adalah Ibnu Umar, Anas, dan juga yang lainnya. Artinya ada hadis lain, ya, menerangkan tentang maksud dalilnya Umar, ya, bahwa dalil itu nggak boleh diambil sebagian-sebagian, harus himpun kemudian disimpulkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anas, dan juga yang lainnya, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus salat, dan sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan sampai mereka menunaikan zakat. Berarti apa? Cukup enggak dengan hanya la ilaha illallah berdasarkan hadisnya Anas dan Ibnu Umar? Enggak cukup. Dan ini senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, bahwa la ilaha illallah itu belum cukup,
ya sekedarnya, ya artinya seseorang cuma mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu belum cukup dari dia ya terhalangi dari diperangi di dalam al-Islam. Ya, kalau dia ya misalnya meninggalkan sholat, ya karena orang yang meninggalkan sholat dalam pembahasan fikih, ya maka imam berhak untuk memanggilnya, ya kemudian disuruh sholat, ya yustatab, dimintai untuk bertaubat, ya dan disuruh untuk sholat. Fa'intab, kalau dia taubat maka dilepas, ya. Tapi kalau dia tidak mau ya taubat, ya maka orang tersebut ya qutil, dia dibunuh. Ya. Begitu juga orang kalau dia meninggalkan sholatnya sekumpulan orang, satu kampung nggak ngerjain sholat, nggak kedengaran azan, ya maka satu kampung diperang. Ya kita bicara tentang ya aturan menurut Islam. Ya kalau yang di kita ya seperti itu. Makanya banyak orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena nggak ada hukumannya. Ya. Tapi dalam Islam, ya orang yang meninggalkan sholat itu ada hukumannya. Ya. Walaupun dia meninggalkannya karena malas, ya dia mengakui wajibnya maka disuruh untuk sholat. Ya, bagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis, ya laqad hamamtu ya an umira bis salati fatuqam. Sungguh aku sangat berkeinginan untuk mencari siapa yang bisa menggantikanku jadi imam di masjid, biar salat ditegakkan. Kemudian Nabi ngapain? Fa akhruju ma'iya qaumun ya ma'hum hizamun min hatabin. Kemudian aku pergi bersama sekumpulan sahabatku yang lain dengan membawa kayu bakar. Kemana? Ke rumah orang-orang yang enggak menyaksikan salat berjamaah. Fauharriku alaihim buyutahum binnar, biar aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Enggak sholat jamaah. Ya, gimana lagi kalau enggak sholat? Ya, meninggalkan sholat karena malas. Ya, menurut mazhab salaf pelakunya kafir, keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka itu adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Baik, kembali kepada pembahasan. Kelanjutannya, penulis akan berdalil dengan ayat Al-Quran, bahwa apa yang diutarakan oleh Anas dari hadis Nabi itu senada dengan firman Allah juga. Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan ini juga adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Taubat ayat 5, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakat fa khallu sabilahum. Kalau mereka taubat, maksudnya orang-orang musyrikin itu taubat dari kesyirikannya. Berarti apa? Masuk Islam. Ya. Dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Baru biarin mereka lewat. Kalau belum menegakkan salat, belum menunaikan zakat, cuma hanya mengandalkan la ilaha illallah, belum bisa dibiarin lewat. Ya. Kama dalla qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini juga ditunjuki oleh firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, surat Taubat ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat, berarti apa yang dimaksud dengan taubat? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ya. Apakah cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Belum. Karena Allah berkata selanjutnya, wa aqamus salat. Di samping 2 kalimat syahadat, dia juga menegakkan salat, wa atawuz zakat, membayar zakat. Baru ketika itu dia saudaramu seagama. Berarti kalau cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, nggak mau salat, bukan saudara kita seagama. Alias apa? Alias masih kafir. Ya, jadi nggak cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu. Nah ini berdasarkan dalil. Tapi sekarang prakteknya gimana? Kalau kita dapatin orang yang meninggalkan sholat, ya diajak untuk sholat. Ya, timbang dikatakan ente kafir, jangan. Nanti malah nggak mau sholat. Ya, diajak aja untuk sholat. Ya, diingetin tentang fadilah sholat, bahayanya meninggalkan sholat. Ya.
Begitu juga biasanya anak muda, misalnya ada anak-anak kita, waliyadzubillah, ya, suka melalaikan sholat, diingatkan bahaya dari melalaikan sholat, ya. Nah, biasanya itu kalau udah meninggalkan sholat, melalaikan sholat, ya, itu temannya adalah mengikuti syahwat, ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sekumpulan, ya, orang yang datang belakangan, yang mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Itu pasti gandengan tuh, ya, meninggalkan sholat pasti gandengannya temannya apa? Mengikuti syahwat. Maksudnya syahwat yang haram. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan menemui kerugian. Ya, kelak dia akan menemui, ya, kebinasaan. Ya, illa man tab, kecuali orang yang tobat. Ya. Jadi penting itu sholat. Ya. Istri di rumah diingetin jangan meninggalkan sholat. Begitu juga anak di rumah jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, tanyain setiap saat udah sholat apa belum. Ya, sholat subuh dibangunin, jangan dibangunin untuk sekolah aja. Ya, ke masjid nggak dibangunin, ntar dibangunin ketika mau sarapan mau sekolah. Ya, sholat subuhnya ketika matahari udah terbit. Ya, kalau sesekali karena lupa ya boleh. Tapi kalau tiap hari udah jadi kebiasaan, ya, itu masuk orang yang meninggalkan sholat. Ya, hukumnya sama seperti orang yang melalaikan sholat. Selanjutnya, jadi surat Taubah ayat 11 ini menerangkan kepada kita, ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab, ala annal ukhuwa fid din, bahwasanya persaudaraan dalam agama, ente menjadi saudaranya si fulan, sama-sama muslim. Ya, la tathbut, itu tidak terwujud illa bi ada'il faraid, melainkan sampai ente menunaikan kewajiban-kewajiban ma'at tauhid, di samping tauhid, di samping mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi paham ini? Berarti apakah cukup hanya dengan mendatangkan 2 kalimat syahadat? Jawabnya apa? Enggak. Bagi orang yang diberi kesempatan hidup dan dia tahu, ya, berarti kalau punya kesempatan hidup berarti ada, ya, ruang untuk dia tahu tentang kewajiban-kewajiban Allah, larangan-larangan Allah, kemudian dia nggak mau tahu sehingga dia meninggalkannya, dia kafir karena al-i'rad, karena berpaling. Lain hal dengan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat mati. Cukup nggak untuk dia masuk surga hanya bermodalkan 2 kalimat syahadat? Cukup, karena dia nggak punya kesempatan untuk mengetahui selain 2 kalimat syahadat. Ya, tapi seseorang yang sudah berislam lama, diberi kesempatan hidup panjang sampai rambutnya beruban, kemudian kewajiban dia nggak tahu, ya, larangan Allah dia nggak ngerti, kemudian dikasih tahu dia malah ngebantah. Ya, apa orang seperti ini muslim? Nah, orang ini bukan orang Islam. Ya, kenapa? Karena dia punya peluang untuk tahu, kemudian dia nggak mencari tahu, sehingga dia menolaknya, bahkan mungkin membantahnya. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, perintah sholat ada dalam Al-Quran, ada. Perintah puasa ada dalam Al-Quran, ada. Di rumahnya ada Al-Quran, ada. Dibaca apa enggak? Itu persoalannya. Dia nggak mau mencari tahu, nggak mau mempelajari, sehingga dia kufur disebabkan karena keberpalingan. Nah, itu tadi ayatnya, tadi dalilnya. Ya, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, namanya kufur i'rad, kufur karena sebab keberpalingan. Qala anna al-ukhuwata fid din. Ayat ini menunjukkan bahwa persaudaraan dalam agama itu tidak terwujud illa bi ada'il faraid ma tauhid, kecuali apabila diiringi dengan menunaikan kewajiban, ya, di samping dia menauhidkan Allah, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Qala fa inna taubata minasyirk, karena yang namanya taubat dari kesyirikan la tahsulu illa bitauhid, tidak terwujud, tidak tercapai kecuali dengan tauhid. Karena Allah bilang dalam dua ayat tadi di atas, ya, dua-duanya diawali dengan apa? Fa in tabu, kalau mereka taubat. Maksudnya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Walamma qarrara Abu Bakrin hadza lis-sahabah, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menerangkan hal ini kepada para sahabat, ya, bahwa la ilaha illallah saja tidak cukup menghalangi mereka dari diperangi. Ya, kenapa? Ya, karena mereka bukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah terus habis mengucapkan la ilaha illallah mati, cukup la ilaha illallah. Tapi ini kan enggak. Ya, udah datang perintah, datang larangan, kemudian mereka nggak mau berpegang dengannya. Ya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menerangkan hal ini kepada Umar dan kepada para sahabat yang lain, raja'u ila qaulih, maka mereka pun rujuk kepada pendapatnya, pada pendapat Abu Bakar. Wa ra'auhu shawaban, dan menganggap bahwa itulah yang benar. Dan ini dinukil ijma' oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Kata beliau, wa ajma'al muslimuna fi kulli al-a'sar, dan umat Islam telah sepakat pada setiap al-a'sar, generasi, wal amsar, dan negeri, ya, ala wujubiz zakat, akan wajibnya, ya, zakat, membayar zakat, ya, wa ala qitali, ya, mani'iz zakat, dan bahwa orang yang menolak membayar zakat, walaupun dia mengakui zakat itu wajib tapi nggak bayar zakat, ya, bahwa orang itu diperangi, ya. Dalilnya adalah kasus ini, bahwa sebelumnya mereka berselisih, kemudian sepakat semuanya rujuk kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar. Akhirnya nggak ada yang ketinggalan dari memerangi orang-orang yang murtad dikarenakan menolak membayar zakat. Selanjutnya ini yang paling menarik, ya, terakhir lah. Jadi kita mulainya berapa ya? Oh, udah 52 menit. Keasikan. Ini yang terakhir, ya. Nah, ini yang menarik. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, fa idza ulima anna uqubatad dunya la tartafi' amman adda syahadatain mutlaqan. Maka apabila telah diketahui berdasarkan uraian di depan tadi, bahwa hukuman dunia itu tidak terhalau, artinya mereka tetap diperangi, ya, aman ada syahadatain mutlaqan, ya, atas orang yang cuma mengucapin dua kalimat syahadat, hukuman dunia nggak terhalau, ya, karena, ya, tidak berpegang dengan syariat-syariat yang lain, cuma ngandelin apa? Dua kalimat syahadat, ya. Bal qad yu'aqab bi ikhlalihi bi haqqin min huquqil Islam. Bahkan orang yang hanya mengandalkan la ilaha illallah kadang dihukum, ya, diperangi, ya. Kalau dia misalnya menampakkan, ya, misalnya dia menampakkan, ya, dia nggak mau bayar zakat, misalnya, diperangi, yu'aqab bi ikhlali bi haqqin min huquqil Islam, karena dia menelantarkan hak dari hak-haknya sebagai muslim, ya, maksudnya kewajibannya, ya, atau hak agamanya yang harus dia tunaikan. Pada hartanya dalam kasus ini apa? Zakat. Ya, qad yu'aqab. Ya. Maksudnya yu'aqab apa? Dihukum. Hukumannya hukuman apa? Hukuman akhirat. Bahwa hukuman akhirat itu tidak terhalau hanya dengan mengandalkan la ilaha illallah. Fakadzalika uqubatul akhirah. Bagaimana lagi dengan hukuman akhirat? Dunia aja enggak terhalau. Terus ente mau selamat dari hukuman akhirat? Kira-kira gitu bahasanya. Ya. Hanya dengan mengandalkan dua kalimat syahadat ente mau selamat dari hukuman akhirat? Enggak bisa. Hukuman dunianya enggak selamat. Kira-kira gitu. Paham tak? Ya. La ilaha illallah. Nyesek enggak? Ini nyesek lah. Kalau saya baca ini nyesek gitu. Nyesek dalam artian bukannya enggak terima, tapi subhanallah, ini kita selamat enggak nih gitu. Mikirnya gitu loh. Ini gue selamat nggak sini di dunia nih, bisa masuk surga nggak nih gitu, nggak yakin gitu, ya, dengan berbagai macam cobaan kita di dunia, ya,
yang imannya Senin Kemis, kalau lagi ada sama temennya kelihatan soleh banget, kalau lagi sendirian udah kayak iblis gitu kan. Coba tuh. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Ya, hadis bitaqah, ya, itu ya tentang orang yang dia punya sayyiat, ya, punya dosa, ya, namun tidak ada dari dosa-dosanya itu yang ya tercatat dalam 99 catatan amalannya. Setiap lembarnya itu sejauh mata memandang, ya. Jadi kalau misalnya depan kita ini nggak ada penghalang, sejauh pandangan kita, sejauh itu catatan amalan dia. Isinya dosa semua, lembarannya ada 99. Ya, kalau bahasa kita orang Betawi ini belangsak banget nih orang. Cuman nggak ada satupun dari dosa-dosa itu yang merupakan syirik akbar. Nggak ada. Ya, makanya dia masih punya kartu la ilaha illallah itu. Itu penjelasannya. Ya, dia masih punya kartu la ilaha illallah itu. Kenapa dia selamat? Ini bukan untuk semua orang. Ini untuk siapa? Untuk siapa yang Allah kehendaki aja. Ini loh memahaminya. Ya, kembali kepada firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni selain kesyirikan. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang yang belum tuntas belajar tauhid itu berhenti sampai di situ. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni selain kesyirikan. Dia enggak lanjutin. Limai yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Dia harus tuduh dirinya bahwa belum tentu saya yang Allah kehendaki. Gitu loh. Jangan dia merasa pede. Ya, kemudian oh insyaallah Allah maafkan. Ya, kemudian dia lakukan dosa. Kemudian dia bergantung dengan Allah Rahman, Allah Rahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia lupa bahwa di antara Allah Rahman Rahim, kata Allah dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih kabar kepada hambaku, akulah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ya, azabku azab yang pedih. Ini enggak berhenti sampai di situ. Dia pemurah penyayang, namun azab juga azab yang pedih. Gitu. Sehingga jangan hanya bergantung kepada ya rahmat Allah, ampunan Allah, kemudian dia melakukan maksiat. Kemudian dia bilang, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ya. Sebenarnya dia betul berbaik sangka? Ya, bukan. Dia bukan berbaik sangka. Dia orang yang tertipu. Karena berbaik sangka bukan begitu. Yang namanya berbaik sangka, Anda kerjakan perintah, tinggalkan larangan, kemudian baik sangka kepada Allah bahwa Allah nggak akan menelantarkan kamu. Ya. Baik sangka kepada Allah bahwa Allah tetap akan tolong agama ini, ya, tanpa kita harus maksiat, tanpa kita harus menempuh melalui cara-cara maksiat, ya, itu namanya baik sangka. Tapi kalau ya dia melakukan kemaksiatan kemudian dia bilang Allah Ghafur, Allah Rahim, itu namanya tertipu. Emang beda-beda tipis, ya, cuman perlu tahu perbedaan antara tertipu sama baik sangka, ya. Jadi itu banyak bagi siapa yang Allah kehendaki, ya, nggak berlaku bagi semua kita, dan kemungkinan besar bukan kita. Ya, berharap boleh tapi pede jangan. Ya, bahkan lebih baik kita ngapain? Kita tuduh diri kita. Ya, seperti Umar, ya, mengatakan launada mudadin minas sama. Kalau ada suara yang manggil dari langit, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum tadkhulunal jannah illa wahidan. Semua kalian masuk surga kecuali satu orang. Kata Umar, ya, aku takut yang satu itu aku. Ya. Tapi kan kita gak gitu. Ya, kita gak gitu. Nasallallahu assalamu alaihi. Baik lagi.
Insyaallah pertemuan yang akan datang, jika masih ada kesempatan dan waktu, kita masuk kepada pendapat yang berikutnya. Jadi udah 3 pendapat, ya kan? Yang berkenaan dengan hadis fadilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, 1, 2, 3 udah kita ambil. Yang ketiga, bahwa itu terkait dengan orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Nanti ada pendapat keempat, kelima, dan keenam. Ya, dan juga yang ketujuh, insyaallah. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan kajian kita di malam hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.